Akhirnya sekarang yang terakhir nih, negara-negara Arab udah mulai terfikir untuk menarik uang brankas mereka dari Amerika Serikat. Bangkrut tuh negara. Makanya bukan tidak mungkin petrodolar berganti menjadi petroyuan. Wih, ini yang dimaksud. Iya kan, sekarang itu ada semacam psikologis di antara negara-negara Arab yang untuk saling bergantung sama-sama lain, untuk tidak lagi bergantung sama Amerika. Makanya sekarang dalam perang ini ada 4 negara yang bikin aliansi: Turki, Arab Saudi, Mesir, Pakistan. Ini menurut saya bukan sekedar aliansi untuk menengahi gencatan senjata, tetapi juga untuk kemudian membentuk aliansi geopolitik di Timur Tengah. Dia orang sekarang udah mulai melihat kapasitas mereka kayak gitu ya. Justru mereka dalam posisi untuk menunggu itu masuk. Jadi sebenarnya walaupun kalah pun terhormat gitu. Iya, walaupun kalah pun terhormat, walaupun babak belur pun dia terhormat. Nah, kalau memang kalah, ya. Masalahnya kan perang yang ada di wilayah mereka. Ya, ada dan demografi Iran itu susah bos dikalahin. Iran tuh kayak negara dikelilingin pagar pegunungan. Iya ya, pegunungan jauh-jauh gitu lagi ya. Gede-gede, bukitnya tinggi-tinggi, ada tempat-tempat gua-gua di dalamnya. Itu kan susah diterapkan oleh Amerika Serikat yang biasa tuh perang darat yang sifatnya itu lebih luas, tidak ada banyak halangan-halangan pegunungan. Kayak di Vietnam mungkin ada gunung-gunung ini ya, bukit-bukit pedesaan kayak gitu ya. Dan itu kan juga menyulitkan mereka di perang Vietnam itu. Sama juga di Afghanistan kan. 2 dekade loh, 20 tahun dia perang lawan Taliban, kan nggak berhasil menang gitu. Kabur juga akhirnya kan? Kabur juga, karena kalau saya punya teman di Afghanistan, dia bilang kayak gini, kekuatan dari Taliban dan Afghanistan itu dia menguasai medan, dia menguasai ceruk-ceruk pegunungan dan di dalam itu ada gua-gua. Makanya kan Osama itu baru 9 tahun dia terbunuh, Osama bin Laden itu, karena dia kan disembunyikan di Afghanistan dan dia juga punya tempat-tempat persembunyian di situ, akan sangat sulit, apalagi jika perang darat gitu. Apalagi Iran yang luas geografisnya lebih dari Afghanistan, lebih dari Irak gitu. Dia belum masuk aja mungkin hambatannya udah sangat luar biasa gitu. Makanya kapasitas Iran tuh dia, gua nunggu lu datang, kalau mau silakan sini. Dia udah masang rantai manusia juga tuh. Ya kan? Tapi kalau dipikir-pikir emang kalau misalnya dia mau perang darat kan misalnya kan berlabuh nih. Iya. Mau ke kotanya jauh banget kan. Mungkin butuh berapa hari kalau jalan itu lewat gunung-gunung segala macam itu aja udah habis semua tuh energinya. Iya, apalagi nggak ada negara-negara teluk yang mengizinkan mereka masuk. Kan dia masuk nggak bisa dong langsung lonong boy gitu. Udah pasti habis kalau langsung ke Iran kan? Iya kan, dia izin dulu ke Saudi, izin ke Oman, ke Bahrain. Sekarang Bahrain aja udah diinstal sama Trump. Gara-gara Bahrain tidak mendukung Amerika Serikat. Ngomong gimana deh? Ya dibilang lu nggak ada malunya lu kayak gitu ya. Lu bahasanya kan lu sekutu gua selama ini, tapi lu nggak nolong gua. Bahrain kan negara kecil banget itu. Iya sebenarnya. Ya kan itu Bahrain aja. Ya Bahrain juga takut kalau gua ngizinin Amerika masuk, wah habis bos. Iya dia juga join sama Amerika juga karena dia penakut kan? Iya karena dia kecil memang. Karena kecil kan? Kan nggak bisa dia nggak punya power. Kan karakternya gitu, negara-negara nggak punya power. Dia kebanyakan dia kemudian berharap sama keamanannya Amerika. Kayak gitu. Ini juga nanti secara panjang, ini kan sejarahnya juga kenapa kemudian Amerika itu masuk di Teluk, ya kan? Karena kemudian selama ini kan negara-negara Arab itu menyimpan uang itu, kan negara-negara Amerika Serikat memberi minyak dari negara Teluk, itu kan nyimpannya dolarnya di Amerika Serikat. Oh gitu, nguntungin dia dong? Iya tahun 70-an, gitu, nyimpannya karena dianggap stabil dan dia sepakat pakai dolar tahun 70-an. Tapi lama-lama kan kemudian mereka nggak bisa terus mempercayai oleh Amerika Serikat. Ya, makanya kemudian Amerika Serikat untuk mempertahankan agar dolar itu tetap ada di Amerika Serikat, uangnya tetap disimpan di Amerika Serikat ngasih jaminan keamanan kepada negara-negara Teluk. Kan negara Teluk pengen nyambut uangnya tuh dari Amerika Serikat. Sekarang ini keuntungan dia beli minyak dari tahun 70-an. Gitu. Aku mau cabut nih. Gue pengen nyebar ke negara yang lain, gak hanya Amerika Serikat. Amerika Serikat ketar-ketir juga. Habis dong, banyak dong. Gitu kan. Oh, oke, gini aja deh bos. Lu tetap nyimpan dolar di tempat gua, tapi sebagai insentif lainnya, gua pasok keamanan di tempat lu. Kata Amerika. Tahun 70-an tuh. Oke, deal. Kan dapat untung tuh kan. Tapi kan lama-lama itu kan negara-negara Arab juga berpikir, ini perang Gaza kagak selesai, lu malah bikin perang di tempat gua. Israel malah nyerang Qatar. Lu malah pengen ngedorong Gaza itu ke Saudi, warga-warga Gaza, ke Mesir. Akhirnya sekarang yang terakhir nih, negara-negara Arab udah mulai terfikir untuk menarik uang brankas mereka dari Amerika Serikat. Bangkrut tuh negara. Makanya bukan tidak mungkin petrodolar berganti menjadi petroyuan.
Wih, ini yang dimaksud ternyata ketakutan Iya. Amerika itu mengenai Itu petrodolar. ketakutan. Oh, terbuka tabirnya. Ya. Negara-negara udah mulai mikir, apalagi dia udah mulai masuk bridge. Iya. Arab Saudi udah mulai apply masuk ke bridge, ya. Uni Emirat Arab udah join sama bridge, Iran udah join 2024. Sebenarnya apa yang dilakukan Amerika ini membuat atau memperlancar orang tambah yakin untuk masuk bridge berarti. Dia salah kalkulasi. Dia salah kalkulasi Trump ini. Trump ini kan gak punya pengalaman perang. Iya. Dia pernah menang perang gak Trump selama ini? Gak pernah dia menang perang. Di Afghanistan dia kalah. Ini tambah dikucilkan berarti Amerika. Jadi dia jatuh gini. Ini di Gaza Timur Tengah kalau akhirnya membelok ke BRICS, Amerika punya siapa? NATO. Punya siapa? NATO juga udah malas sama dia. Masuk. Terus Uni Eropa juga enggak. Siapa temannya dia? Coba Amerika teman Israel doang. Israel. Di mana semua negara sekarang lagi pada benci banget sama itu negara kan? Ini kenapa kemudian Trump ini masih mikir gue cabut enggak? Karena kalau dia cabut ini pun, ini Iran makin kuat. Makin kuat dia. Kalau Amerika cabut ya, dia makin kuat. Dia makin berkibar dong Iran. Jumawa lah kan. Dan dia kemudian nanti menerapkan lalu lintas di Selat Hormuz itu pakai yuan, bukan pakai dolar. Kalau saya pikir begini nih Bang nih, bisa aja Iran begini nih. Dulu kan dia di embargo ya, di blokade lah ya. Kenapa nggak dari dulu aja? Lu blokade gua, Hormuz gua tutup, kan bisa sebenarnya dulu. Iya. Dia nggak kepikiran atau gimana? Iya, gini. Masalah gini, Hormuz itu dalam UNCLOS, Konvensi Hukum Laut PBB, itu milik internasional. Walaupun otoritasnya ada di Iran, teritori ada di Iran, tetapi dia tetap harus memberikan jalur masuk keluar itu bagi kapal-kapal internasional. Nggak boleh Iran tuh sewenang-wenang menutupnya. Tapi kan masalahnya, gara-gara serangan Amerika Serikat, Iran jadi mengambil boleh jalan ini, mengambil jalan unilateral, sepihak untuk menutup Selat Hormuz, kayak gitu. Jadi ibaratnya dia jadi punya alasan. Nah, ini kan yang dipakai sama kelompoknya Amerika gitu kan, cara selalu ada alasan pembenaran untuk ngelakuin itu kan. Kalau Iran ngelakuinnya dulu, maka dia jadi akan musuhnya NATO, musuh dunia dong. Benar. Nah, dunia punya alasan untuk nyerang Iran. Betul. Nah, Iran nggak ngelakuin itu, tapi ngelakuin karena dia diserang. Iya. Jadi ngelakuin itu dunia juga ngerasa dia punya momentum. Pas, momentumnya pas. Kayak gitu. Pinter juga sih sebenarnya. Iya. Nah, ini sekarang udah ambruk, Bros. Deutsche Bank itu udah bilang, dolar akan semakin krisis setelah perang Iran. Kapasitas dan kredibilitas dolar akan semakin krisis. Karena negara-negara Teluk, sekarang negara Teluk itu punya 20 miliar dolar cadangan dia yang ditaruh di Amerika Serikat. Dan itu perlahan, itu negara-negara Arab itu akan mulai narik. Karena ekonomi udah makin gak stabil. Dan Amerika Serikat nggak ada keinginan untuk menghentikan perang. Dia bisa naruh kemana? Ke Cina ganti. Ke bridge. Selesai kalau itu. Gitu. Dan Trump itu kan orang ekonomi dia. Dia kalkulasi menurut saya di balik ini yang jarang terekspos ialah kehancuran dolar. Yang jarang terekspos dan itu paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Selama dolar itu masih dijadikan rujukan mata uang dunia, selama itu Amerika masih akan tetap eksis. Tapi ini bisa jadi trigger untuk kemudian mengalihkan dari dolar ke yuan dong berarti. Sebenarnya ini momentumnya yuan ini sebenarnya. Benar, momentum Cina ini. Kalau dilihat dari sisi ini bisa aja saya salah nih Bang, misalnya pandangan saya gini. Dia mungkin Amerika tuh mau ngancurin Cina. Iya. Ya kan? Pintunya dari Iran kan? Dari Iran. Karena bahan bakar teknologinya Cina dari Iran. Dengan ngancurin Iran, kalau dia bisa ambil udah deket banget ke Cina tuh. Benar. Ngabisinnya. Nah, salah kalkulasi malah ternyata yang habis dia sendiri ketika mau ngancurin Iran. Cina berarti bisa menang tanpa perang. Iya. Iya kan? Cina nih kan gini. Amerika habis nih, turun ekonominya bangkrut, duitnya habis, dolar nggak dipercaya, tanpa harus ikutan perang Cina. Yuannya naik, dipercaya banyak, nanti misalnya pada kesana ya, yuan dipercaya, tanpa harus perangin Amerika, udah habis sendiri. Iya. Bener nggak? Bener. Makanya kan Cina nggak mau kepancing untuk ikut. Oh, main bersih. Main bersih dia netral-netral aja kan, dia memang mendukung Iran, tapi kan dia tidak terlibat perang. Bahkan narasi Cina itu mediasi konflik. Itu katanya banyak misil-misil yang disuplai sama Cina. Dari belakang layar itu kan. Tapi maksudnya nggak resmi, nggak nongol ke depan kalau dia. Iya, nggak nongol ke depan. Dan kan dia juga bisa bersih. Saya nggak terlibat perang. Gitu. Saya nggak masuk ke situ gitu. Dan narasi dia kan narasi yang mencoba meredakan. Justru kalau dia masuk terbuka, orang malah beralih malah ke Amerika.
Iya. Kayak gitu. Ternyata wah Cina diam-diam lu jualan ternyata tujuannya perang ya. Kayak gitu kan. Cina tuh pandai dia membahas psikologis ekonomi dunia pada hari ini. Iya, benar. Pintar juga dia. Kalau kita lihat ya, senjatanya Iran ini mutakhir banget nih ya. Bisa aja buatan Cina yang itu ya, yang edan-edan itu kan. Iya. Kalau yang dikasih ke negara lain itu udah hebatnya kayak gitu, apalagi yang dia punya sendiri, bener gak? Iya. Amerika jadi mikir nih lawan Irannya kewalahan di lawan Cina. Iya. Dan Cina 2027 itu akan finalisasi proyek alutsista modern dia. Ini lagi proses nih modernisasi alutsista dia. 2027 itu final yang terakhir, rampung semua. Dia berarti semakin kuat itu, kapasitas militernya semakin kuat. Gitu. Dan pesawat-pesawat terbang dia tuh udah mulai masuk ke generasi ke-6, mengalahkan F-35. Makanya F-35 kemarin ketembak. Banyak yang jatuh tuh. Sama Iran ketembak kan. Itu kayaknya apa senjata Cina ya? Sangat mungkin. Karena Iran nggak punya kapasitas untuk kedirgantaran pesawat ya, yang melebihi pesawatnya Amerika Serikat. Dia nggak punya. Iya, pesawat silumannya Amerika Serikat bisa ketahuan gitu kan. Kemungkinan itu pasokan utamanya dari Cina, karena Cina punya Zhengzhou. Pesawat yang udah mau masuk ke level ke-6, generasi ke-6 dia. F-35 masih generasi ke-5. Kayak gitu. Itu Amerika Serikat udah punya Zhengzhou. Makanya kan Pakistan ketika perang melawan India kan dia pakai pesawat-pesawat Cina itu. Dan harga Zhengzhou itu langsung naik kan di bursa saham. Yang ada teori mengatakan perang India Pakistan itu ngetes senjata. Iya, bisa sangat mungkin. Betul. Bagaimana pertandingan senjata Eropa lawan senjata Cina. Dan kalah yang Eropa. Iya. Di stop sama Trump langsung. Gitu. Dan ini jualannya Cina. Pinter Cina itu. Emang sih ya. Jadi di sini yang ibaratnya kemudian bisa melihat mengkalkulasi musuh itu Cina dan Rusia ya. Cina dan Rusia. Rusia juga ngelihat bahwa Amerika segini doang nih. Cina juga ngelihat seperti itu kan. Dia udah bisa ngukur ya kan. Kan perang itu butuh ujian. Iya. Bahkan juga ada yang mengatakan bahkan perang Iran sama Amerika itu juga uji coba senjata. Nggak usah perang Iran Amerika. Israel ke Gaza juga uji coba senjata itu. Itu kan ada bukunya kan Laboratorium Palestina kan. Wah, kalau sampai nih ini prediksi aja, bisa aja salah. Kalau sampai Amerika akhirnya menarik diri, ini udah jelas-jelas ini, berarti declaration of losing, ya. Mau entah dia pasti akan ngomong apa namanya ya gimana lah. Trump pasti kan akan ngomong seolah-olah kayaknya dia menang apa gimana, dia udah punya nuklir jadi kita balik aja gitu kan. Seolah-olah jadi kelihatan kalah gitu. Oke, akhirnya apapun alasannya orang tahu kan gitu kan. Dia balik dari Timur Tengah misalnya, bahkan mungkin negara Teluk nih Middle East akan ngerasa Amerika nggak sekuat itu gitu, dan dia nggak bisa. Mereka agak takut sama Iran mereka kan. Mereka nggak bisa ngelindungin gua dari premannya nih Iran gitu kan. Cabut. Negara Timur Tengah juga kan menarik diri dari Amerika misalnya nih, karena nggak kepercayaan itu, duitnya diambil, pangkalan militer diserahkan kembali ke sana. Udah, apa yang kemungkinan bisa terjadi next nih? Apa kemudian jadi ketentraman di Timur Tengah atau tambah hancur atau gimana? Gitu. Pertama iya kan sekarang itu ada semacam psikologis di antara negara-negara Arab yang untuk saling bergantung sama-sama lain, untuk tidak lagi bergantung sama Amerika. Makanya sekarang dalam perang ini ada 4 negara yang bikin aliansi, Turki, Arab Saudi, Mesir, Pakistan. Ini menurut saya bukan sekedar aliansi untuk menengahi gencatan senjata, tetapi juga untuk kemudian membentuk aliansi geopolitik di Timur Tengah. Turki, Saudi, Mesir, Pakistan. Dua negara nuklir tuh. Iya, 2 negara nuklir. Udah ini dia bikin aliansi ini untuk menengahi gencatan senjata. Tetapi menurut saya ini nggak bisa kita baca sekedar untuk perang Iran. Tapi ini dia pengen bikin aliansi geopolitik sendiri nih. Saudi, Pakistan punya nuklir, dan jangan lupa Pakistan itu nuklir yang menurut banyak laporan itu di backup Saudi uraniumnya. Gitu. Makanya kan dia bikin fakta pertahanan tuh Saudi sama Pakistan kan. Kenapa nggak sama negara lain? Karena dia ada kerjasama nuklir di belakang dia. Dan kemudian yang kedua ya, ini semakin membuktikan bahwa Amerika Serikat udah mulai kehilangan popularitas nih. Udah habis sekarang. Timur Tengah. Dan 4 negara ini bukan tidak mungkin akhirnya lebih dekat kemana? Ke Cina. Bisa jadi. Makanya dari ketika kemarin pertemuan nih di Pakistan ya, 4 negara ini pertemuan di Pakistan. Kira-kira ini bagaimana menengahi konflik Iran dan Amerika Serikat? Lapornya udah ke Cina, Pakistan. Ini bos, hasil pertemuan kita 4 negara, proposal kita, kalau bisa Strait Hormuz dibuka kembali, perang ini berhenti. Utus Pakistan bertemu Cina di Beijing.
Dia nggak ngelapor ke Trump. Padahal Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, itu lebih dekat ke Amerika. Oh iya ya. Gitu. Oh itu yang mengkudeta Imran Khan ya? Gimana? Itu yang mengkudeta Imran Khan ya orangnya? Iya. Oh iya benar. Benar. Karena kan Imran Khan anti Amerika. Ya, berarti emang dia orang Amerika. Orang Amerika. Oh. Dia aja udah mulai ke situ ya. Termasuk Mesir. Mesir aja udah mulai mikir ke situ ya. Mesir udah ke begitu. Padahal Mesir dia beli pesawatnya dari Cina. padahal dia dekatnya ke Netanyahu sudah kan? Nah ini makanya bunuh diri nih Trump. Ya benar-benar bunuh diri ini Trump ini. Bener kata Thomas Friedman, ini anak kecil yang ada di tubuh dewasa. Dia nggak ngerti berpikir skenario perang. Dia nggak bikin kalkulasi. Menteri Pertahanannya konservatif juga. Hexet itu. Ya. Waktu itu karena saya pernah dengar ini nih Bang. Ada ungkapan yang bilang Trump adalah pintu awal kehancuran Zionism. Ya bisa jadi ya berarti ya? Kalau kita lihat dengan gaya dia yang preman, koboi, dan malah membuat Amerika ini persis kayak Israel di Gaza sekarang. Dikucilkan dunia internasional, dimusuhi dunia internasional, sekutu-sekutunya menjauh kan? Sekutu-sekutunya Amerika. Ini persis sekarang Amerika Serikat. Prancis ribut, Inggris ribut, Australia ribut, NATO bayangin. Dia pasukan terbesar di NATO. Pimpinan NATO. Bagaimana mungkin anak buahnya kagak nurut sama bosnya? Ya juga sih ya. Kan kalau dalam pasal NATO itu kalau ada sebuah negara anggota dia diserang, kan negara lain itu harus ikut mendukung. Iya. Ya kan gitu. Kalau diserang, ini kan dia nyerang. Nah itu, tapi kan dia sebenarnya kan bisa ngelobi Trump itu. Iya. Bisa diakali sama dia untuk membujuk NATO. Toh di Irak juga sama. Emang Irak nyerang Amerika duluan? Iya. 2003. Tapi George Bush bisa membujuk NATO untuk masuk ke Irak. Tapi kenapa sekarang Trump gagal? Emang daya negosiasinya negosiasi perang sih dia. Bukan, dia kan bisnismen, mesti jago negosiasi mestinya ya. Iya. Mungkin karena gaya omongannya begitu kali ya. Iya, karena ya Amerika Serikat sendiri juga nggak mau rembukan sama NATO. Dia juga udah ngancam Greenland. Gimana NATO juga malas kan? Dia juga itu tadi kan. Dia ngancam Greenland, ngancam Prancis, ngancam Inggris. Akhirnya NATO juga malas. Ya malas lah. Ini kan dua arah. Orang kalau nggak salah saya dengar gini Bang. Denmark kan Greenland mau diambil. Denmark itu ngebocorin intelnya siapa namanya? CIA dan Mossad yang di Iran yang ngebocorin Denmark. Iya, informasi di belakang layar. Informasi jadi mereka berarti sebenarnya juga udah di belakang layar nih saling konflik sebenarnya. Mungkin dipikir ya kalau Iran ketelan sama Amerika, nextnya bisa Greenland. Iya. Ini kali Greenland jadi batal dong. Iya betul. Kemungkinan besar batal dong, karena uangnya udah habis. Iya. Banyak hal yang di luar prediksi, tapi ya namanya yang punya, Allah punya plot twist keren banget sih. Ini plot twist banget Bang. Iya. Udah mikir-mikir bakalan nguasain segala macam, akhirnya gagal. Ya mudah-mudahan benar gagal. Nah impactnya apa ke Palestina kalau gitu Bang? Iya. Ini yang menarik sebenarnya ya. Dalam situasi di Palestina, walaupun sekarang terjadi perang Iran ini, situasi Palestina itu tidak betul-betul berubah. Sebenarnya masih terus diserang oleh Israel gitu ya. Tetapi ini kalau sampai kemudian reputasi Amerika jatuh dan terkuras uangnya begitu sangat besar, ini bisa membuat Palestina itu bisa punya daya tawar harga tinggi itu. Hamas gitu ya. Hamas punya daya tinggi. Sekarang kan desakan dia untuk multi senjata begitu sangat kuat nih, begitu sangat besar ya. Kalau kemudian Amerika Serikat gagal dan kemudian reputasi semakin tidak kuat, segala macam proposal sekarang ditawarkan BOP bisa gagal itu. Iya ya. Ya Lagi-lagi kan? udah gak ada duitnya Amerika. Iya kan gitu. Justru dia pengen ngambil duit dari Palestina, bikin Riviera Timur Tengah, bikin Ben Gurion Kanal, kayak gitu ya. Tetapi karena dia daya tawarnya leverage-nya nggak gitu besar, kan gini, proyek Amerika Serikat itu tidak akan mungkin berhasil tanpa dukungan negara-negara sekitar, Arab, Teluk segala macamnya. Tapi kalau sekarang negara Arab, Teluk itu sudah tidak lagi percaya sama Amerika Serikat, proyek itu tidak akan bisa berjalan. Dan bukan tidak mungkin negara-negara Teluk itu bisa keluar dari BOP. Iya. Ini momentum sih kalau mau keluar BOP. Momentum menurut saya. Mau keluar BOP ini momentum nih. Dari dulu saya udah bilang, seharusnya kalau mau itu menanding Amerika Serikat, negara-negara Muslim itu bikin aliansi sendiri yang menandingi Amerika, bukan kita sub under Amerika. Amerika ini kayak ditinggal teman-temannya nih kan sekarang. Iya. Amerika ditinggal sama Eropa ditinggal. Uni Eropa ditinggal kan. Terus temannya dia siapa lagi? Amerika US alone sekarang.
Kan ada Home Alone, sekarang Ada US Alone. US Alone ya. Nggak punya temen guys sekarang nih. Gitu. Jadi kalau merapat ke Amerika ini kayaknya nggak seksi sih kalau secara saham ya. Gitu. Nih kalau kita lihat ya, istri Will juga dalam keadaan dia mungkin jerit kali ya. Satu, bohirnya dia lagi bangkrut. Negaranya juga hancur. Iya. Ini sehancur-hancurnya negara Israel sekarang nih kan. Lagi hancur-hancuran nih. Gitu. Ngomongin temennya Trump tadi, Netanyahu aja sejak kejadian yang digoberkan dia meninggal itu sampai sekarang tuh nggak pernah ketemu sama Trump. Ada nggak videonya berduaan itu? Nggak pernah ketemu lagi mereka. Entah apa di belakang. Oke lah, misalnya bilang masih hidup, monggo silakan. Tapi mereka ini nggak pernah ketemu. Ya kan, entah itu si Netanyahu-nya deepfake atau gimana kita nggak tahu. Berarti memang benar-benar sendirian ini. Iya. Bareng si Rubio lah, bareng si siapa namanya Menteri Pertaniannya, dia doang itu yang deketin kan. Israel ini lagi habis-habisan. Di dalam negeri Israel juga ada demo ya? Banyak. Tertutup sekarang gara-gara perang Iran. Mereka demo untuk jatuhin Netanyahu tuh gimana? Netanyahu dan protes terhadap Netanyahu yang memperluas perang. Kayak gitu. Justru saya ini momentum. Ini kan Iran pasti, ini kan dia juga babak belur lah, diajar Amerika Serikat, Israel. Ini pasti babak belur. Dan dia butuh recovery ekonomi yang lama, yang panjang gitu ya. Menurut saya sekarang negara-negara Arab, negara-negara Teluk ini mulai kemudian merapat dengan Palestina. Ya. Ini momentum yang tepat menurut saya untuk membebaskan Palestina. Iya. Gitu ya. Merapat, punya bergening ulang kepada Donald Trump, kepada Amerika Serikat. Mumpung Israel juga lagi babak belur juga. Panglima militer Israel sudah mengatakan, kami burn out. Ya, perang multifront. Sekarang ya kan, dia di Libanon, di Suriah juga. Bahkan Ben Gvir mengancam Presiden Ahmad Shara. Presiden Suriah. Gimana? Ben Gvir itu mengancam membunuh Ahmad Shara. Dia ngancam bunuh Ahmad Shara. Bunuh Ahmad Shara. Karena Suriah ini cepat atau lambat, ini akan jadi kekuatan untuk menandingi Israel. Sekarang dia udah diterima di mana-mana loh. Kemarin ke Jerman. Sekarang dia foto di depan London. Ahmad Shara ketemu Karl Stemmer. Dan menariknya sekarang dia ketemu kemarin ke Jerman, itu kemudian membuka jalan para profesional, insinyur, teknolog ya, para ahli-ahli engineering Suriah yang tadi ngungsi ke Jerman untuk pulang ke Suriah. Dia takut bahwa Suriah ini ancaman yang paling terdekat dengan Israel yang kemudian dia bisa nyerang. Kan dia berbatasan. Iya, batasannya kan ini ya, darat ya. Iya, dan dia punya pengalaman perang loh. Dan juga pernah waktu itu sama Iran kan. Dan pemimpinnya pemimpin perang lagi ya? Pemimpin perang dia. Gitu. Itu berapa batasnya di Golan ya? Batasnya di Golan. Banyak di Golan, kemudian di wilayah Suriah Selatan. Ketika saya kemarin ke Suriah ya September 2025, itu kan saya pengen ngeliput perang di Suwaida. Perang antara milisi Druze yang dibiayai Israel melawan pejuang-pejuang Suriah. Oh, Druze itu yang biayai Israel. Pantesan waktu saya ke Aqsa itu banyak IDF-nya tuh yang galak orang Arab. Tapi agamanya Druze. Betul. Oh, jadi emang ini Arab apa namanya didikannya Israel tuh. Iya, jadi Druze ini sebenarnya minoritas di Suriah. Tetapi sebagian semuanya nggak dukung Israel. Sebagian itu dibiayai oleh Israel untuk dijadikan negara baru. Kayak Kurdi gitu kan ya? Iya, negara di dalam Suriah. Negara dalam negara. Untuk menjadi buffer zona amannya Israel. Jadi Israel nanti proksinya tuh kayak di Gaza nih, kan Abu Sabab nih proksinya Israel ya kan, untuk melawan Hamas. Di sini dia akan membiayai milisi terus untuk melawan pemerintah Ahmad Shara. Mau bikin repot gitu ya? Iya, kayak gitu. Makanya Ahmad Shara sekarang bukan tidak mungkin nih. Ini Iran mereda nih. Menurut saya perang akan beralih ke Suriah. Karena Israel dia harus, kalau Gaza belum dapat, dia harus kemudian punya wilayah baru. Sumber ekonomi baru. Expanding namanya. Iya, bargaining yang baru. Itu Suriah. Jadi Israel maunya perang terus ini? Perang terus. Untuk ngelebarin diri. Iya. Ini pertanyaan, duitnya dari mana? Bohirnya udah habis begini? Iya, dari Amerika Serikat kan. Jadi kalau Amerika ini habis, nggak punya duit untuk, dia dapat dari mana tuh? Nggak punya pilihan. Sekarang dia mau dapetin devisa dari mana? Pariwisata udah nggak mungkin. Paling mungkin pariwisatanya paling Yerusalem. Iya, paling seberapa juga Yerusalem itu. Kecil banget. Kecil. Karena kemarin pas dihitung-hitung ternyata wisatawan agama di sana yang datang ke Aqsa orang Islam itu peringkat ke-6. Iya. Jadi ibaratnya peringkat pertamanya tuh ya wisatawan Nasrani mau ke gereja sculpture kan. Itu juga kan dimusuhin juga sama Yahudi. Iya. Secara nggak langsung jadi gini, Muslim ya dianggap satu root agama sama dia, cuma lebih senior.
Nasrani dianggap pagan sama dia, gitu. Dia pokoknya menghina dua agama inilah. Dia yang paling bagus, dia yang lain goyim. Tapi peziarahnya duitnya diambil, gitu kan? Iya. Mau ngambil devisa dari situ. Nah, devisanya orang Nasrani nggak bisa masuk ke situ. Cuma itu doang. Dan apalagi dengan ada perang ini, Iya. dia duit dari mana lagi? Kolaps Israel. Bentar lagi. Kolaps. Dia nggak punya tambang. Hasil bumi dari mana? Kosmetik laut mati. Orang mau datang bagaimana ceritanya juga takut situ kan? Iya. Ini mati juga Israel Karena nih. kan sekarang terjadi gelombang eksodus orang-orang Israel yang kemudian mengapply visa ke negara lain. Katanya 200.000 keluar tuh. Iya, karena no future di Israel. Dan itu yang pergi kebanyakan itu kan ini expertnya, expertnya. Dia sekarang kabur ke Eropa, kabur ke wilayah Latin, ya, kabur ke negara ke Asia. Karena kan dia ini expert ini, mereka ini orang-orang pintar, ahli AI, digital, engineering, insinyur, pakar bisnis yang kemudian kabur ke negara-negara lain karena ngeliat udah nggak ada masa depan ekonomi di Israel. Ya mudah-mudahan sih. Jadi kalau misalnya udah mereka kabur, mikir udah nggak ada potensi lagi tinggal di situ, Palestina bisa free lah, gitu. Tinggal sekarang mau nggak di dunia Islam memanfaatkan momentum. Nah, itu dia. Karena siapapun yang bisa memegang kendali di Aqsa adalah pemegang kekuasaan di dunia nih, secara nggak langsung dulu. Iya. Nah, ungkapan Ben Gvir mau membunuh Ahmad Syara, apa tanggapan mereka tuh? Suriah. Ya, mereka sudah siap berbenturan atau bertarung dengan Israel. Bukannya Syria masih belum ready gitu. Ahmad Syara ngomong kemarin di Jerman, kami tidak mau perang, kami tidak mengincar perang, tapi kalau kami diserang, kami akan membalas. Oh. Gitu. Udah ngomong kemarin di Eropa. Gitu. Karena wajar dia nggak begitu banyak terlibat perang sekarang. Dia baru kelar perang 13 tahun. Iya. Tapi emang mental orang-orang perang. Mentalnya orang-orang perang. Pengalaman saya kemarin ke Suriah, kita nggak bisa mengenyampingkan bahwa ada semangat perjuangan dalam diri mereka untuk membebaskan Palestina. Maksudnya itu berarti pernyataan defense ya? Iya. Kita melawan kalau diserang. Kalau diserang. Ya, Iran kan juga sama. Dia kan ngelawan ketika diserang. Dia kan kata bilang saya nggak mencari perang. Iya. Perangnya terjadi di tempat dia, berarti dia diserang dong. Iya. Gitu. Wah. Ini yang kemudian bukan tidak mungkin setelah Iran itu Suriah. Karena Suriah kalau dibiarkan itu akan membangun proyek dunia Islam bersama Turki. Tapi kayaknya ini memang naga-naganya arah-arahnya emang udah menuju kehancuran sih. Ibaratnya kan dulu dia udah bertahun-tahun ngebangun satu gimana ya? Dibangun tuh semua negara Arab tunduk sama Amerika. Israel di situ bisa semena-mena karena ada backing Amerika, itu udah bertahun-tahun kayak gitu kan. Sekarang mulai hancur satu-satu nih. Mulai hancur satu-satu. Secara nggak langsung. Nah kalau kita lihat guys, ada banyak potensi-potensi kemenangan sih sebenarnya, pintu-pintunya nih. Bagaimana udah mulai negara-negara Islam tuh udah ada yang bikin aliansi masing-masing, ada mulai ketidakpercayaan lagi dengan Amerika, ditambah Amerikanya juga sekarang potensi bangkrut gitu kan. Asal nggak ribut sendiri nih Middle East. Nah bisa tuh kali. Tapi kemarin ngomongin Ben Gvir kita sebel juga, ada lagi minum-minum wine itu untuk ada peraturan baru kalau tawanan Palestina boleh dihukum mati dalam jangka waktu 90 hari. Iya. Walaupun tanpa dakwaan. Iya. Dakwaannya ini, kalau dia terlibat serangan kepada tentara Israel untuk mencegah berdirinya negara Israel. Jadi anak kecil lempar batu aja bisa dibunuh. Iya, gitu. Walaupun ini pasti akan karet ini. Sejauh sebelum ada undang-undang ini, orang-orang Palestina juga udah dibunuhin kok sama Israel. Iya, maksudnya ditangkap dengan alasan apapun pasti dihukum mati dong berarti. Iya, kayak gitu. Dulu tahun 2000 pertengahan tahun 2016 ya, ada Ahmad Manasra ya. Itu disabilitas orang Palestina, anak kecil di bawah umur, itu masih 13 tahun umurnya, itu ditangkap disabilitas dia karena dianggap ingin membunuh tentara Israel. Emang bener udah ini negara-negara bikin gemes guys. Makanya berita-berita kayak gini nih bikin semangat karena apa? Ya kita semua sepakat lah di sini bahwa yang zolim itu di pihak Israel gitu. Gitu. Masalahnya kita sendiri ribut sendiri sini. Tapi emang jagonya kaum mereka itu dalam memecah belah itu jago.
memecah belah umat muslim, memecah belah dunia gitu. Dia paling jago deh. Dividend impera itu paling jago. Soalnya orang Islam tuh gampang kemakan, gampang banget di domba tuh Di gampang sini banget. aja ada kan orang-orangnya. Banyak banget di sini. Gampang banget ngadunya tuh gampang gitu. Aduh. Ngomong ntar kita dimarahin temen sendiri. Itulah yang terjadi, Bang. Iya. Apa Bang kalimat terakhir Bang yang menjadi harapan kita semua bahwa perang ini akan berakhir dengan kekalahan Amerika? Emang nggak? Memang orang bilang lu podcastnya nggak netral nggak? Emang nggak netral? Siapa yang bilang mau kita gibahin mereka? Dia bilang lu kalau ngomong yang netral dong. Nggak ada netralnya di sini. Nggak ada netral. Jujur aja terus terang kita ngomong. Iya. Kita berharap semua kekalahan dari Amerika udah pasti kan gitu. Iya, ini udah saatnya dunia Islam keluar dari aliansi Amerika. Iya. Ini momentum. Amerika Serikat tuh bahasanya itu malah menciptakan perang di negara-negara Islam di dunia Timur Tengah. Selama masih ada Amerika Serikat di Timur Tengah, maka selama itu pula Timur Tengah tidak akan pernah damai. Jadi nggak mungkin mereka tuh membangun satu board perdamaian, padahal mereka pelaku kerusakan. Damai bagi Trump, perang terhadap Islam. Nah, damai bagi sisi dia berarti itu ya. Apa tanggapan Bang Pizar mengenai wafatnya 3 orang Indonesia juru damai lagi? Betul, benar. Oleh yang mewafatkan adalah sang board pemilik merasa pembuat damai. Iya. Ini menurut semakin membuktikan bahwa Amerika Serikat dan Israel tidak layak lah mengusung nama perdamaian dalam bentuk apapun. Karena terbukti dari mereka segala macam hal yang disebut damai itu justru pembunuhan terhadap entitas kaum muslim. Dan tewasnya atau gugurnya 3 prajurit TNI ini udah saatnya kita keluar dari Lebanon. Situasi udah nggak kondusif. Udah seharusnya kita keluar dari Lebanon karena tidak ada benar-benar gencatan senjata yang ditaati oleh penjajah Israel. Dan ini momentum kita untuk keluar. Bahkan menurut saya kita harus kemudian meninjau ulang keikutsertaan kita di dalam BOP. Ya kan? Karena Israel anggota BOP dan dia nggak mungkin nggak tahu itu orang Indonesia. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tulisan Unifilnya jelas gede-gede banget. Dan itu helm biru. Dan memang disasar berarti kan? Emang disasar. Dan ini kan bukan kejadian pertama. 2024 kita juga ditembak pasukan kita. Tapi dulu kan nggak ada yang gugur kan? Nggak ada yang gugur. Ya, sekarang sudah ada yang gugur nih. Ya, saudara kita prajurit TNI yang ada di wilayah Lebanon. Sudah saatnya kita keluar dari Lebanon. Iya benar juga. Dan ini terhormat di tengah kritikan banyak publik ya kan, orang di BOP misalnya kita terlibat, ketika kita keluar ini kita sangat terhormat nih. Nggak usah takut diancam-ancam sama si Bapak Orange. Iya. Bapak Orange itu ngomongnya emang sembarangan gitu, ngancam orang. Tapi udah nggak nakutin lagi soalnya kan. Dan ini semakin membuktikan upaya kita mengirim pasukan ke Gaza ini udah nggak relevan. Ini akan sama kejadian nih, bukan tidak mungkin ini akan sama. Pasukan kita di jalur Gaza akan diserang oleh Israel. Dan Israel kadang juga bisa pakai false flag. Dalam arti, itu bukan kami yang nyerang tuh dari pihak Palestina, padahal mereka yang melakukan. Ya mereka paling demen itu mengadu domba gitu kan, fitnah, bikin false flag. Ada false flag terakhir katanya Hamas dibiayai oleh Netanyahu. Gimana? Hamas dibiayai oleh Netanyahu 35 juta per bulan per tahun gitu. 35 juta US per ya kalau emang dia yang biayain dari kemarin udah disuruh damai ya kan? Iya. Udah Hamas cerah aja lo, gua kuasain. Gaza sampai sekarang Gaza juga nggak selesai. Bagaimana ceritanya bikin narasi-narasi aneh. Ini yang terjadi guys dan makin terbuka mata kita mengenai kondisi dari analisa ini. Jadi teman-teman mau berdiri di posisi mana tahu. Siapa yang akan didoakan tahu. Gitu arahnya kemana tahu. Tugas kita hanya ikra. Melihat dan menganalisa dan kemudian merespon dengan sikap kita seperti apa. Dan bersiap-siap akan terjadi hal apa juga kita paham. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Pizarro untuk waktunya. Sama-sama. Makin clear sekarang keadaannya. Arahnya mungkin walaupun belum ini tapi udah menuju ke hal yang membaik lah gitu. Mudah-mudahan secara ekonomi juga membaik ya. Jangan sampai gara-gara ini kemudian kita juga jadi berat juga hidup nih. Ya, karena harga-harga memang dipastikan akan menjadi perjuangan kita ke masa yang akan datang ya. Karena akan naik ya. Mudah-mudahan ya nggak terjadi begitu lama dan juga mudah-mudahan di Indonesia memiliki cadangan yang cukup kuat untuk kemudian nggak sampai impactnya harga kita juga naik. Terima kasih teman-teman semua. Jika dirasa menarik monggo silakan share ya link percakapan ini sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semua.
Dan insya Allah mudah-mudahan besok dalam sehari 2 hari ini ada kabar terbaru lagi, kita akan update ke semuanya ke Cek Tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.